Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis data, data menurut sifatnya, serta data menurut sumbernya. Baiklah, sebelum kita mulai materi, saya akan perkenalkan diri dulu. Di sini saya Dayanti, saya sebagai moderator. Nah, untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh teman saya. Saya Fajar Edi Kusuma dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dahulu. Pengertian data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya atau bisa disebut reliable, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Menurut para ahli, kalau latar belakangnya yang pertama ada Mills tahun 1984. Data adalah fakta mentah, observasi atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Menurut Syafrizal Helm Situmorang, data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan suatu objek. Menurut Kamus Webster adalah things known or assumed atau sesuatu yang diketahui dan dianggap. Dan menurut KBBI, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dari kesimpulan. Dan yang terakhir menurut Ari Kunto tahun 2002, data merupakan segala fakta dari angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data memiliki beragam fungsi atau manfaat. Beberapa di antara manfaat data adalah: yang pertama, sebagai dasar pembuat keputusan. Data dapat digunakan untuk membuat keputusan terbaik terhadap suatu permasalahan yang ada. Dengan data, keputusan akan lebih mudah dibuat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan. Dalam membuat suatu perencanaan, diperlukan adanya suatu parameter yang akurat. Data di sini dibutuhkan untuk menjadi parameter dan acuan dalam membuat suatu perencanaan. Yang ketiga, sebagai acuan implementasi suatu kegiatan. Dengan adanya data, dapat diajukan acuan atau tolak ukur untuk melakukan suatu kegiatan. Dan yang terakhir, sebagai bahan evaluasi. Dalam suatu organisasi atau lembaga, pasti diperlukan adanya evaluasi untuk meningkatkan mutu. Data di sini berperan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau kinerja. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tentang pembahasan. Jenis-jenis data menurut sifat-sifat data. Yaitu ada dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kualitatif. Kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan studi literatur. Data kualitatif bersikap objektif sehingga yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contohnya itu kuesioner tentang tingkat kepuasan pasien di suatu rumah sakit. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan sebuah data yang diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid angka. Data ini bersifat objektif sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkannya dengan sama. Contohnya, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun. Baiklah, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Wahyudi akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu jenis-jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, primer. Data primer. Data merupakan sebuah data yang memang secara khusus dikumpulkan langsung oleh orang perorangan atau oleh suatu organisasi dengan cara langsung didapat dari objek yang akan diteliti dan memang digunakan langsung dalam studi
yang berkaitan dengannya dengan cara interview ataupun observasi. Yang kedua, sekunder. Data sekunder atau secondary data merupakan sebuah data yang didapat dan dipersatukan oleh disiplin ilmu atau studi yang telah dilakukan sebelumnya maupun dikeluarkan oleh instansi atau organisasi lainnya. Contoh dari data ini adalah data dokumentasi maupun arsip-arsip yang sifatnya penting dan juga resmi. Selanjutnya, jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada cross-section. Data cross-section merupakan data yang diperoleh at a point of time atau suatu waktu tertentu guna memberikan gambaran tentang sebuah kegiatan dan keadaan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya adalah data penelitian yang menggunakan sebuah kuesioner diisi oleh responden. Yang kedua, time series. Data berkala atau time series. Data merupakan data yang memang dikumpulkan dari waktu ke waktu guna melihat langsung bentuk perkembangan dari sebuah perkembangan, kejadian, dan juga kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya adalah data sensus penduduk. Sekian dari saya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, akan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.